Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melihat materi untuk data mining berikutnya atau teknik data mining yang akan kita lihat setelah classification dan association adalah clustering. Secara garis besar nanti yang akan kita bahas adalah latar belakang eh, seperti apa yang dimaksud dengan clustering, kemudian aplikasi dari clustering, lalu kita lihat dua model untuk melakukan clustering, yakni partitional dan hierarchical. Jadi yang dimaksud dengan clustering ini adalah pencarian kelompok dari sejumlah objek sedemikian hingga objek di dalam satu grup itu adalah mirip atau bisa dikatakan berelasi satu sama lain. Dan dengan kelompok yang lain itu berbeda atau tidak berelasi. Jadi walaupun sekilas hampir mirip dengan klasifikasi, ya sama-sama menghasilkan kelompok atau kelas, tetapi pada clustering ini termasuk ke dalam pembelajaran unsupervised. Sedangkan kalau classification itu adalah pembelajaran supervised. Di dalam sebuah cluster, di sini syaratnya adalah dalam satu cluster itu memiliki jarak yang minimum. Jadi ketika sebuah item memiliki jarak minimum dengan item lain, maka kedua item tersebut bisa masuk ke dalam satu cluster. Sedangkan sebaliknya, jarak antar cluster atau jarak antar item di cluster yang berbeda itu harus maksimum sebesar-besarnya sehingga betul-betul dapat terpisahkan dengan baik. Ini cluster yang ideal. Aplikasi dari clustering. Misal kita ingin merencanakan pembangunan di sebuah kota untuk membangun kantor polisi gitu ya di dua lokasi berikut, di manakah lokasi yang paling tepat untuk meletakkan kantor polisi? Apakah di plan A atau plan B? Karena konsep dari polisi untuk dapat menjangkau ya rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut dengan cepat, maka dibutuhkan posisi yang terletak di pusat atau di tengah dari kelompok rumah-rumah tersebut, sehingga plan E ini adalah opsi yang lebih baik daripada plan B. Contoh lain di dalam dunia bisnis untuk melakukan segmentasi pasar. Gitu. Kalau misalkan Anda adalah seorang manajer di bidang pemasaran atau marketing, kemudian Anda ingin membagi pasar dari perusahaan Anda ke dalam 10 segmen, ya kategori begitu. Kemudian masing-masing kategori Anda menugaskan sebuah atau ya sebuah tim gitu untuk menyasar atau memasarkan barang yang Anda jual ke segmen tersebut. Nah, untuk bisa membagi customer ke dalam 10 segmen, kita misalkan ingin membagi berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin umumnya ada dua ya, laki-laki dan perempuan normalnya. Kemudian jenis segmentasi yang lain adalah usia, barangkali nanti bisa terkelompokkan sebetulnya siapa customer terbesar dari perusahaan saya. Kita bisa memetakan seperti itu. Lalu berdasarkan kriteria yang lain, pendapatan, pengeluaran, karir, dan sebagainya. Lainnya, mengurangi informasi yang serupa dalam penampilan hasil pencarian. Ini umumnya digunakan di dalam sebuah search engine ya. Semisal Anda ingin mencari sebuah frase atau sebuah kata di mesin pencari UPN Veteran Jawa Timur, begitu. Kemudian yang muncul hasilnya. Nah,
Ini screenshot ini saya ambil mungkin 3 tahun yang lalu ya. Ketika saya melakukan pencarian UPN Veteran Jawa Timur, kemudian yang tampil adalah seperti itu. Di paling atas ini adalah website utama dari UPN. Kemudian kalau di sebelah alamat website itu Anda perhatikan ada tanda panah kecil yang kalau diklik itu akan keluar 2 pop-up menu ya. Jadi ada catch, ada similar. Nah, yang dimaksud dengan serupa di sini adalah yang similar. Kalau itu Anda klik, maka dia akan mengarah ke artikel atau berita atau halaman yang ada di bawah domain UPN Jatim ACID ya. Bisa saja ke link mungkin daftar dosen atau daftar pimpinan, kemudian berita-berita umum yang masuk ke dalam kategori website itu dimasukkan ke situ, gitu ya. Tetapi yang menarik hari ini ya, ketika saya membuat video ini saya melakukan pencarian yang sama UPN Veteran Jawa Timur, tidak Jatim ya. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Jadi mungkin Google sudah memperbaiki sistem pencariannya sehingga lebih informatif. Jadi ya, kalau yang seperti ini saya rasa ini akan lebih lebih tepat menyasar user yang memang ingin mencari informasi lebih jauh tentang UPN Veteran Jawa Timur gitu ya. Link website utamanya tetap ada di bagian atas, kemudian kalau tanda panah ini diklik sudah tidak ada lagi pilihan catch atau similar, hanya ada catch. Jadi akan lebih cepat mencari dari data yang sudah tercatch di komputer. Similarnya dihilangkan, namun sepertinya sudah langsung digantikan ke dalam bentuk yang seperti ini. Jadi langsung mengarah ke mungkin portal-portal atau halaman lain yang ada atau punya domain yang sama dengan UPN Jatim gitu ya. Jadi akan lebih lebih utuh gitu ya pencariannya. Jadi UPN Veteran mau cari apa? Untuk si maba ini linknya. Kalau mau e-learning ini linknya dan sebagainya. Kemudian kalau di website online shop gitu ya, Amazon ini contohnya dia menjual berbagai banyak jenis barang, kemudian dia akan melakukan pengkategorian dari barang-barang yang dia jual gitu ya. Secara umum ditarik ke sejumlah kategori tertentu. Lainnya jadi banyak sekali ya aplikasi clustering tidak hanya di dunia bisnis tetapi juga di dunia computer science ataupun juga pengenalan citra. Ini jadi kalau social network analysis jadi mencari komunitas orang-orang yang memiliki ketertarikan atau hobi yang sama ya dari mungkin akun Instagram atau akun Twitter atau Facebook dan sebagainya itu bisa mencari kelompok yang sama dan bisa dilanjutkan ya kalau ada user yang mungkin berada dalam satu cluster mungkin misalkan di Instagram dia bisa diberikan suggestion atau saran untuk follow juga orang yang ada di dalam cluster yang sama. Lainnya di dalam pengolahan citra ada image segmentation untuk segmentasi citra. Lalu juga tadi ya search result grouping tadi mengelompokkan hasil pencarian. Lalu recommender system lanjutan dari poin pertama ini ya. Jadi setelah diketahui bahwa mereka ada dalam satu klaster yang sama, maka diduga atau diprediksi bahwa mereka pasti punya ketertarikan pada hal-hal yang sama juga. Jadi bisa disarankan untuk mengikuti atau ya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh user lain dalam klaster tersebut. Untuk image segmentation gitu ya, jadi mencari tepian dari gambar untuk membatasi ya image segmentation ini, jadi mencari garis tepi dari sebuah gambar gitu. Ini berusaha mendeteksi
Ini sebetulnya image segmentation ini adalah langkah awal untuk dapat mengenali objek, gitu ya. Tahu dari mana bahwa di ini adalah ada sesuatu yang berbeda dengan eh, latar belakangnya, gitu ya. Jadi perlu dikenali dulu objek tersebut apa. Setelah ketahuan bentuk outline-nya seperti ini, baru kemudian ada lanjutannya, yakni mengenali kalau bentuk garis luarnya seperti ini, kira-kira ini objek apa, gitu. Jadi lanjutannya dari image segmentation adalah untuk detection. Ini sama nih ya, mengenali tepian dari objek, gitu, mencari batasannya. Nah, seperti apa klaster yang baik? Ini tadi sudah ya, tingkat kesamaan tinggi pada item intra-class dan kesamaan yang rendah pada item inter-class, di kelas yang berbeda. Selain dari tingkat kesamaannya juga diukur berdasarkan kemampuan untuk menemukan pola yang tersembunyi. Jadi setelah terkelompok, oh ternyata mereka ini punya kesamaan ya. Nah, itu berarti kita bisa memperoleh informasi baru berdasarkan hasil klaster yang sudah dilakukan. Nah, sekarang ini sebuah contoh, ada berapa banyak klaster yang bisa kita bentuk untuk data yang plotnya seperti ini, gitu ya. Apakah 6 klaster? Jadi masing-masing ini tadi kita buat jadi satu klaster begitu, ataukah 2 klaster? Secara umum ini kan terpisah jadi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini kita anggap sama saja, tidak usah dibedakan seperti halnya 6 cluster tadi. Atau kalau mau kita buat 4 klaster, bisa juga. Karena yang bagian atas ini lebih erat, lebih dekat jaraknya daripada yang 3 di bawah. Sehingga ini bisa anggap sebagai satu klaster dan ini satu klaster yang lain. Begitu juga yang di sebelah kanan. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti sebetulnya berapa klaster yang harus dibentuk dari sekelompok data, begitu ya. Kita dapat mendefinisikan sendiri mau 1 klaster, 2 klaster, 3 klaster, bisa juga semuanya, tidak ada yang salah. Nah, beberapa tipe klaster adalah well separated cluster, ini yang paling mudah, paling sederhana ya, terpisah dengan sempurna. Kemudian ada center based cluster, ada pusat cluster di situ. Kemudian contiguous, berdekatan ya, bersebelahan, berlanjut. Lalu ada density based cluster, berdasarkan kerapatan. Atau secara konsep ya, tidak dipetakan ke 2 dimensi, tetapi secara konsep dia mirip. Ini agak lebih abstrak begitu ya. Kalau misalkan apa yang misalkan konsep ya, topik mungkin ya, topik skripsi atau topik kategori buku gitu ya, mungkin bisa secara konseptual dikelompokkan gitu. Untuk yang well separated, saya rasa cukup jelas ya, terpisah dengan sempurna begitu. Yang titik-titik yang berada dalam satu klaster yang sama dia akan mengelompok, dan yang berbeda juga akan membentuk klaster yang lain. Kemudian yang center base memiliki titik tengah atau centroid. Ada yang disebut centroid, ada yang disebut medoid. Jadi centroid itu rata-rata dari semua titik pada klaster atau semua poin data di klaster tersebut, sedangkan medoid adalah yang paling representatif, yang paling mewakili. Bisa sama dengan centroid, bisa juga tidak, gitu ya. Karena kalau centroid bisa jadi rata-ratanya tidak jatuh pada salah satu data ya. Jadi bisa ada di daerah di tengah yang penting ya. Kalau rata-rata biasanya dia mencari di posisi tengah, tetapi tidak merujuk ke satu
poin tertentu. Sedangkan kalau medoid itu diambil salah satu dari titik datanya, gitu ya. Kemudian contiguity based atau contiguous, tetangga terdekat. Jadi dianggap bersebelahan atau lebih mirip dengan tetangganya, maka itu dianggap sebagai satu klaster. Bentuknya pun bisa bermacam-macam ya. Ada yang misalkan seperti ini, dia dianggap ini mewakili atau bertetanggaan sebelah ya. Jadi dia dianggap ini ada pola tertentu yang diikuti, tidak ikut ke klaster di sebelahnya ataupun bentuk-bentuk yang lain gitu ya, seperti ini. Ini mewakili contiguous, tetangga terdekat. Kemudian density base ada kerapatan. Jadi daerah dengan kerapatan rendah terpisah dengan daerah dengan kerapatan yang tinggi. Jadi kalau ini misalkan dianggap sebagai satu klaster karena dia memiliki kedekatan atau kerapatan antar datanya ya, dibandingkan dengan klaster yang lain. Atau bisa juga seperti ini ya, saling beririsan atau overlap klaster juga. Nah, untuk melakukan clustering secara umum ada 2 macam. Kita bisa membagi secara partisional atau partitional clustering, di mana kita membagi objek ke dalam subhimpunan yang tidak overlap, sehingga setiap objek berada dalam satu himpunan. Atau paradigma lain adalah dengan hierarchical clustering. Jadi bertingkat begitu ya. Jadi boleh jadi satu klaster bisa, jadi 2 klaster bisa, 3 juga bisa. Jadi tidak membatasi bahwa kalau sudah masuk ke klaster ini dia tidak bisa masuk ke klaster yang lain. Itu konsep dari partisional. Sedangkan untuk yang hierarchical bisa bertingkat. Yang disebut dengan dendrogram. Nah, untuk contoh partitional clustering seperti ini, begitu, kita bisa untuk dataset yang atas, kita bisa mengelompokkan ke dalam 2 klaster. Lalu untuk dataset yang di bawah, ini bisa menjadi satu klaster sendiri ya, walaupun agak renggang gitu. Jadi kita anggap karena titik ini misalkan sebetulnya mau ndak diikutkan juga ndak apa-apa ya, dia dianggap sebagai outlier begitu yang di luar kelompok yang lain, tetapi mau kita anggap dia ikut ke titik yang paling dekat atau dikelompokkan dengan titik yang paling dekat dengan dia, itu bisa juga. Nah, sedangkan untuk hierarchical clustering ini bisa seperti ini ya. P2 dengan P3 dia menjadi satu klaster, kemudian klaster ini bersama dengan P4 dia membentuk klaster yang lain lagi. Lalu ketiga titik ini bersama dengan P1 dia bisa membentuk satu klaster lagi. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan dendrogram seperti ini ya, 2 dengan 3 jadi satu klaster, kemudian 2, 3 dengan 4 pun jadi satu klaster, ditambah lagi dengan P1 jadi satu klaster. Ini yang tradisional, yang ini yang non-tradisional. Gitu ya. Pengelompokannya bisa berbeda. Nah, kita lihat untuk yang partitional clustering dulu. Algoritma paling mudah atau paling sering dijadikan contoh untuk partitional clustering ini adalah K-means. Jadi di sini untuk langkahnya kita memilih K titik sebagai sentroid awal ya. Random saja biasanya di sini. Lalu repeat ya, ulangi loop. Kita memberikan semua titik, maksudnya di sini menggabungkan ke dalam satu klaster begitu titik-titik tersebut kepada sentroid terdekat. Jadi di mana sentroidnya, kemudian kita bagi atau kita tarik titik-titik yang lain ke satu kelompok dengan sentroid terdekatnya. Setelah jadi klaster awal, maka kita hitung lagi dari masing-masing klaster tadi nilai sentroidnya yang baru. Bisa jadi ada perubahan,
bisa jadi tidak ada perubahan. Nah, ini dilakukan sampai kapan? Sampai semua sentroid tidak berubah. Ya, bisa jadi untuk iterasi kedua dia bisa berubah lagi untuk sentroidnya. Berarti kita tetap harus mengulangi prosedurnya. Sentroid awal dipilih secara random biasanya, sehingga beberapa kali dijalankan bisa jadi terbentuk klaster yang juga berbeda atau bervariasi ya, tergantung titik awal yang dipilih sebagai sentroid. Nah, untuk menghitung sentroid biasanya adalah rata-rata dari keseluruhan titik pada klaster. Lalu tingkat kedekatan itu diukur bisa dengan beberapa macam fungsi jarak yang sudah kita bahas di pertemuan awal ya. Ada jarak Euclidean, kemudian ada jarak cosine similarity atau korelasi dan sebagainya. K-means akan mengerucut akibat dari pengukuran jarak di atas. Ya, jadi semakin banyak iterasinya itu akan semakin presisi untuk penentuan sentroidnya. Sebagian besar pengerucutan terjadi pada beberapa iterasi pertama. Jadi banyak perubahan itu terjadi di beberapa iterasi awal. Setelah itu menjelang akhir itu biasanya sudah mulai stagnan ya, sudah stabil gitu. Untuk contoh K-means, katakanlah ada plotting dataset seperti ini, kemudian kita secara acak pilih 3 titik sebagai sentroidnya yang diwakili dengan warna merah, biru, dan hijau. Jadi 3 titik ini kita pilih secara random, kemudian berikan semua titik ke sentroid terdekatnya. Jadi kita punya 3 sentroid, maka ukur semua jarak dari titik-titik yang lain ke ketiga sentroid tadi. Jarak yang paling dekat maka dia akan gabung ke klaster tersebut. Gitu. Jadi ini contohnya untuk yang klaster merah ada 4 ditambah 1 di sini, gitu ya, karena ternyata titik yang ini itu lebih dekat jaraknya dengan sentroid yang merah daripada ke sentroid yang hijau. Untuk yang biru juga sama, ada 4 data di atas. Kemudian setelah terbentuk 3 klaster seperti ini, kita hitung ulang sentroidnya. Nah, pada iterasi kedua, posisi sentroidnya bisa jadi tidak jatuh pada titik yang sudah ada. Dia bisa membentuk ke titik yang baru gitu ya, tidak beririsan dengan data yang sudah ada. Jadi ini adalah kelas sentroid baru untuk klaster merah gitu ya. Kenapa kok sentroidnya di sini? Ya karena tadi ada data poin merah yang ada di bawah sehingga dia akan menarik pusat sentroidnya ke bawah. Untuk yang hijau juga sama di sini. Lalu yang biru. Nah, untuk data yang berwarna kuning ini adalah irisan ya. Dia mungkin dihitung sama dengan jaraknya ya ke pusat klaster yang biru dan juga ke pusat klaster yang hijau. Setelah itu diulangi lagi assign atau memberikan semua titik ke sentroid terdekatnya. Lakukan proses ini secara berulang sampai tidak ada perubahan pada sentroid. Contoh 2 K-means dengan clustering yang berbeda. Jadi katakanlah titik-titik awalnya seperti ini, kemudian kita ingin membuat pengelompokan ya, ibaratnya kita tidak tahu seperti apa nanti bentuk pengelompokannya diinginkan. Sebetulnya yang paling optimal adalah ya paling tidak seperti ini gitu ya. Ini originalnya seperti ini. Ada data yang hijau agak sedikit menjauh dari pusat klasternya. Lalu ini sebelah kiri merah, sebelah kanan biru. Nah, yang optimal ya paling tidak hampir sebagian besar mirip dengan original point-nya gitu ya. Walaupun ada beberapa titik yang tidak masuk ya di sini. Katakanlah yang 2 titik ini kalau di data originalnya dia ikut klaster hijau, tetapi di sini ikut klaster biru. Tidak masalah ya karena
tidak terlalu signifikan dan ini sudah mewakili seperti bentuk originalnya. Tetapi yang dikatakan suboptimal atau di bawah standar begitu, kalau optimal itu baik, kalau suboptimal itu berarti di bawah kualitasnya. Nah, bisa jadi terbentuk klaster yang seperti ini, justru malah eh, kelompok data yang di atas itu bisa jadi terpecah. Mungkin kita berpikiran, kok bisa seperti itu gitu ya, bukannya harusnya ketika kita memilih pusat klaster, maka dia akan mencari jarak yang terdekat dengan pusat klaster tersebut. Harusnya ini tidak terpisah begitu. Dan ini malah justru jadi satu klaster ya, yang dua di bawah ini malah dianggap sebagai satu klaster. Kenapa penyebabnya bisa seperti itu? Karena ada pemilihan sentroid awal yang random. Masih ingat tadi ya? Jadi, setiap kali dijalankan, jika kita buat pemilihan sentroidnya random, maka ya bisa jadi akan terbentuk berbagai macam variasi cluster. Bisa jadi dia optimal, bisa jadi tidak optimal gitu ya, di bawah optimal. Jadi sangat penting memilih sentroid awal karena sentroid awal itu yang akan menentukan bentuk klaster secara umumnya nanti di iterasi-iterasi berikutnya. Nah, contoh tadi ketika kita menetapkan sentroid awal gitu ya, terpilih seperti ini. Titik awalnya pada iterasi pertama misalkan terbentuk seperti ini ya, ini tanda plus ini mewakili posisi sentroid ya. Jadi random secara acak saja, lalu ini terbentuk klaster sebagian di atas dan yang ini biru di sebelah kanan dan yang hijau di sebelah kiri. Setelah itu dihitung lagi rata-ratanya masuk iterasi kedua, mulai lebih mengerucut lagi gitu, lebih mengepaskan dengan posisi klaster yang dibentuk. Iterasi kedua, kemudian iterasi ketiga semakin jelas ya bentuknya. Iterasi keempat, 5, dan sampai dengan 6. Akhirnya pada saat ini posisi kelas sentroid sudah tidak berubah dan program berhenti gitu menghasilkan 3 klaster yang optimal. Nah, sekarang itu kasus yang pertama. Kita bisa kebetulan karena pemilihan titik awalnya adalah random, kita bagus di dalam memilih titik randomnya sehingga terbentuk klaster yang optimal. Nah, semisal sekarang sentroid awalnya yang diambil adalah pada posisi seperti ini. Di satu data di atas, kemudian satu data diambil di tengah dan satunya di bawah. Ya, di bawah ini ada data ya. Kemudian ya, ini tadi ya, pemilihan sentroid awalnya. Jadi di atas ada, di tengah, dan di sebelah kiri. Oke. Nah, kemudian iterasi kedua ini membentuk klaster lagi, memperbaiki posisinya, mencari jarak terdekat lagi dengan setiap pusat klaster. Lalu ini bergeser ke tengah ya. Pusat klaster yang di bawah ini bergeser ke tengah karena dia mengakomodir data yang di sebelah kanan. Pada iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima. Dan pada saat ini sudah tidak ada lagi perubahan klaster, maka program akan berhenti dihasilkan 3 klaster, tetapi tidak optimal. Gitu. Nah, mengevaluasi klaster. Ada beberapa cara untuk bisa mengukur keefektifan klaster yang terbentuk, ya, bisa dengan sum of squared error, root mean square error, atau dengan berbagai macam indeks ya, Holding index dan sebagainya. Jadi ada banyak alternatif untuk mengukur kualitas dari klaster. Nah, ini contoh satu adalah dengan SSE atau sum of squared error. Di mana di sini kita mengukur error yang diukur adalah error atau selisih dari jarak setiap titik ke
pusat klasternya gitu. Jadi yang bagus adalah ya semakin kecil ya SSE-nya. Kalau bisa ya semua berhimpit dengan pusat klasternya. Tapi kan tentunya tidak selalu bisa seperti itu didapatkan. Jadi ya semakin kecil semakin baik. Artinya akan semakin rapat atau semakin dekat dengan pusat klasternya. Jadi untuk mendapatkan sum of squared error kita bisa kuadratkan error tersebut dan dijumlahkan. Contoh di sini rumusnya adalah itu distance ya, distance kuadrat dari MI dengan X, di mana MI itu adalah titik yang mewakili klaster CI. Jadi di sini ada sum 2 kali. Jadi untuk setiap klaster kita ukur jarak dari semua titik pada klaster tersebut dengan pusat klasternya, kuadratkan. Dari masing-masing klaster sudah dijumlahkan, kita jumlahkan lagi keseluruhan untuk semua klasternya. Jadi kenapa ada sigma 2 kali, di sini dijumlahkan 2 kali. Nah, satu cara untuk bisa mengurangi SSE itu adalah dengan menaikkan jumlah klasternya atau menaikkan nilai K-nya. Supaya jaraknya juga lebih dekat gitu ya. Logikanya seperti itu. Ada latihan, silakan dikerjakan. Ada sekumpulan data, kemudian diterapkan algoritma K-means, silakan dihitung klasternya seperti apa yang terbentuk, kemudian hitung nilai SSE-nya. Oke, saya cukupkan dulu pembahasan untuk partitional clustering. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.